Ya, shalom Kak. Shalom. Ya, salam kenal. Ya, ya. Terima kasih buat waktunya malam hari ini Kak. Iya, Bisa nggak apa-apa. bisa join di IG Live saya. Ya, semoga perbincangan kita malam hari ini bisa menjadi berkat bagi sesama kita semuanya. Amin. Ya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu Kak. Ya. Hmm, Ya. boleh, boleh. Panggil aja saya kakak juga aja. Ya. Ya, saya Haris Kak dari Surabaya. Ya, saya ngadain IJLF ini, ya kerinduan saya untuk memberkati terutama anak-anak muda, kita saling sharing melalui IJLF supaya terutama di masa-masa yang sulit ini ya, di masa-masa pandemi, kiranya kita semua bisa menjadi berkat, bisa saling menguatkan. Ya. Itu kerinduan saya. Ya, amin. Ya, jadi saat ini saya mengajak Kak Maria untuk sharing juga tentang talent to blessing. Hmm. Bisa Kak Maria perkenalan secara singkat? Halo, nama aku Maria Iya. Gabriela. Aku alumni, aduh udah alumni tua banget. Aku alumni The Voice Indonesia tahun 2018. Udah hampir 2 tahun sekarang. 2 tahun ya. Iya. Wah, ini posisi di Jakarta ya. Iya, aku di Jakarta. Hmm. Bagaimana kabarnya Jakarta? PSBB lagi ya? Iya, sebenarnya di sini selain di Surabaya, Surabaya juga sepertinya kota kedua ya yang parah juga. Di Jakarta Iya. juga sama. Ya situasi mencekam pastilah ya, sangat Iya. serem. Sekarang orang makin kemana-mana makin serem karena tiap hari yang positif juga semakin, bukan semakin berkurang, malah semakin banyak. Jadi Iya. kalau memang bisa di rumah aja lah. Iya. Kalau keluar tetap pakai masker ya pastinya. Betul, setuju. Iya. Oke. Nah, saya lihat profilnya Kak Maria ya. The Voice Indonesia 2018. Nah, ini berarti cita-citanya memang ingin jadi artis, jadi penyanyi atau Kalau mengikuti seperti awalnya itu? justru enggak, karena nggak Enggak. tahu akan masuk ke ranah ini gitu. Justru Iya. backgroundnya adalah rohani kalau aku gitu. Oh iya iya. Berarti sejak kecil suka nyanyi rohani juga. Nah ini pertanyaan bagus nih. Sebelumnya aku makasih juga buat Kak Haris yang udah ngundang karena aku Iya. juga nggak terbiasa sharing apalagi disuruh khotbah, aduh nggak deh karena nggak udah pernah belajar dan biasanya selalu cuma nge-WL aja. Cuman Iya. kalau memang bisa cerita tentang em, kebaikan Tuhan, justru kecilnya itu aku nggak langsung terjun di dunia nyanyi gitu. Iya. Lalu akhirnya pengen belajar nyanyi karena mama seorang worship leader. Oh iya iya. Jadi waktu kecil biasanya kan orang ada yang bilang, ih gue suka nyanyi, aku suka nyanyi dari kecil gitu, belajar Iya. nyanyi gitu. Uh, at the first place enggak, aku enggak seperti itu gitu. Malah aku diterjunin orang tua ke musik dulu sebelum nyanyi. Jadi kecilnya malah nggak bisa nyanyi gitu. Dan nggak Iya. tahu ada bakat itu. Sampai akhirnya merasa bahwa wah pengen nih kayak mama. Awalnya jadi agak ngiri gitu Iya. dalam kutip. And then mama akhirnya aku ngeliat mama sampai akhirnya oke deh kita coba latihan gitu. Oh iya iya. Berarti awalnya berjalan dari latihan musik itu ya, diarahkan ke musik. Iya betul. Dan Kemudian ya kemudian ada seperti rasa ingin seperti orang tua ya pastinya. Akhirnya mulai iya. berlatih ya. Iya. Nah, Nah, kalau boleh tahu, ini pelayanan WL di mana, Kak? aku melayani di gereja di Jakarta, Iya. namanya GBI PRJ CK7 di bawah penggembalaan Pak Dr. Oh, Yanto Sinko. oh iya iya. Saya dulu sempat di Jakarta juga ibadah di sana sih. Oh iya, kalau Iya. Kak Haris di Surabaya di mana? Saya di Surabaya di Betani, Betani Betani Nginden. Nginden. Iya. Wah, saya udah beberapa tahun ya nggak ke sana. Waduh, lama Ya. banget. Ya nanti kalau main-main ke Surabaya sudah normal kembali kan bisa ibadah juga di sana. Iya, Iya. lumayan sering juga dulu ke apa pernah ke Surabaya tapi wah udah lama banget ya nggak berasa. Iya. Ya. Eh, Ketika mengetahui ternyata punya bakat nyanyi ini, Kak. Taunya dari mana ini?
apa ada sesuatu yang dirasakan dalam hati. Oh, ternyata aku mengikuti jejak mama, itu aku bisa. Atau ada perasaan lain, atau ada tuntunan dari Tuhan. Aduh, kalau ditanya sama yang sekolah teologi emang beda ya rasanya. Jadi justru karena oke, aku jelasin gini dulu deh. Iya, Keluarga aku memang melayani. Jadi iya, sudah ada istilahnya darah melayani dan darah seni karena banyak dari mereka yang suka nyanyi dan main musik, apalagi di rohani. Apalagi salah iya, satu paman saya, om saya itu adalah seorang hamba Tuhan. Jadi istilahnya di wilayah rohani itu kami sudah tidak baru gitu. iya, Dan awalnya memang karena tanda kutip ngiri, tapi setelah belajar akhirnya kita mengetahui sendiri gitu loh bahwa oh ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya gitu lewat nyanyi. Karena pada iya, saat itu mama saya juga bilang, C, ada satu saat di mana mama saya bilang, mama kok udah nggak WL lagi. At that point, at that time, aku sampai kaget, kok mama udah berhenti WL. Sementara waktu itu aku masih belasan tahun, tapi mama udah iya, berhenti. Terus mama bilang, nggak bisa C, karena ini generasi harus lanjut terus. Dan yang kedua, nggak bisa orang kayak mama terus aja gitu ada di panggung yang sama tanpa kita mengizinkan orang lain masuk. Bukan artinya mama udah jelek, tapi harus ada iya, generasi yang melanjutkan. Itu iya, maksud saya. setuju. Jadi setelah itu saya berpikir bahwa, wah kalau kayak gitu, can I be the next? Can I be the next generation that bring His glory gitu? Bisa nggak aku Yes, jadi alat kemuliaan Tuhan? Karena saat itu juga dibilang nyanyi masih fales gitu kayak iya, maybe people don't know that gitu kayak masa sih lu fales bohong lah gini enggak. hmm, Saya tetap merasakan itu. Saya merasakan posisi di mana saya masih ditegur sama mama kayak kamu masih lari-lari nyanyi, kamu masih nggak bagus, masih harus belajar, harus karena saya juga dididik lumayan keras ya untuk iya, kalau lu mau di panggung ya lu harus bagus gitu. Ini iya, real pointnya ya, real pointnya. Bukan yes, hanya kita berbicara tentang Tuhannya, bukan kita hanya berbicara tentang bahwa yes, God is there. Kayak Tuhan itu ada di sana, Tuhan itu bersama dengan kita, dia ada jika 2-3 orang berkumpul. Tapi kalau kita mau di panggung, it means that we bring the talent to His glory. It means that you have to be good at that, gitu loh. yes, Jadi for me, buat aku juga tetap harus latihan, tetap harus keras sampai akhirnya aku memutuskan bahwa oke, okay, gue mau pelayanan gitu. Jadi tetap it comes to my decision first. Itu artinya saya juga merespon panggilan Tuhan. Gitu. iya, wow, luar biasa. Ya, kan setiap kita pasti sudah diberi talenta sama Tuhan ya. Ada yang dikasih 1, ada yang Yes. dikasih 3, ada yang dikasih 5. Nah, tergantung respon kita bagaimana. Jangan sampai kita seperti yang dikisahkan di Alkitab, kita menjadi satu orang yang dengan satu talenta akhirnya memendam talenta itu dan tidak bisa berkembang kan. Ya pastinya kita harus mengembangkan talenta itu seperti yang dialami oleh Kak Maria juga ya. Amin. Ya, yes. Ketika perjalanan itu Kak, berarti latihannya bagaimana Kak? Ini begitu untuk menjadi WL ini kan pasti sulit ya, terutama di hadapan publik yang banyak begitu ya, public speaking ya anggapannya ya. Nah, itu tantangan apa yang pernah Kak Maria alami? Oke, kalau tentang worship leader, pertama memang kita harus tahu bahwa Tuhan panggil, bahwa Tuhan mau kita melayani di tempatnya. Ya, Memang nggak harus. Kadang orang bilang bahwa kalau emang kalau aku anak Tuhan, gua anak Tuhan harus melayani di gereja. Nggak juga. ya, Ada juga orang yang mungkin terpanggil di tempat lain, mungkin di bagian pekerjaannya. Tapi yes, kalau kamu bisa melayani di rumahnya, alangkah lebih baik, bukan? Kayak gitu. ya, Tapi kalau untuk worship leader sendiri, pertama memang harus panggilan. Yang kedua memang kita harus respon sama panggilan yes, Tuhan. Dan yang ketiga, tantangannya adalah melatih skill. Ini nggak mudah. hmm, Karena banyak dari kita sering, apalagi anak-anak muda ya, suka menggampangkan sekali, sorry banget aku harus ngomong ini, sering ya, menggampangkan pekerjaan Tuhan di bidang worship leader. ya, Karena dianggapnya ya udahlah nyanyi aja 1-2 lagu, Bapa Engkau sungguh baik, that's it, titik. Tapi sebenarnya justru nyanyi lagu rohani itu lebih sulit daripada nyanyi lagu
Sekuler sekuler. ya. Iya, Kita nyanyinya buat Tuhan. Kalau nggak dari hati ketahuan. betul ya. Bener. Nggak, kalau nggak dari Hmm, hati nggak ketahuan. Even di sekuler aja ada pelajarannya bahwa kita nyanyi harus dari hati. Apalagi buat Tuhan. Yang istilahnya iya. kita nyanyi buat raja gitu. Jadi pertama kita juga harus ngerasain juga kebaikan Tuhan dalam hidup. Jadi kita ngalamin Setuju. ada hubungan, Yes. ada intimate worship with him. Jadi nggak cuma di panggung, di rumah, di kamar bisa nyanyi sendiri. Itu kan nggak kelihatan orang. Justru yang Iya, nggak kelihatan orang itu, yang orang kira bahwa nggak penting lah. It's essential. Itu penting banget, penting banget. setuju. Yes. Terus kalau bilang latihan keras harus dong. Masa nyanyi buat Tuhan kasihnya yang embel-embel. Iya. Karena aku juga melayani di bidang anak muda di gerejaku dan pelayanan kami berbahasa Inggris. Jadi full Iya, semua dari lagu sampai khotbah firman. sampai Iya. pengumuman. Jadi kita nyanyinya lagu bahasa Inggris, yang it means itu bukan bahasa pertama kita. Kita kan biasanya nyanyi lagu bahasa Indonesia ya kan. Itu aja Iya. orang masih belajar kan nyanyinya, istilahnya Iya. gitu kan. Apalagi bahasa Inggris, you have another responsibility. Kamu punya tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan sesuatu yang bukan bahasa kamu pada umumnya gitu loh. Iya. Dan memang pelayanan aku ini ditujukan kepada anak-anak yang memang mau berangkat ke luar negeri, mau sekolah. Jadi mereka punya bekal bahwa Tuhan itu tetap ada bersama dengan mereka even when they are going abroad gitu. Even kalau Yes. memang mereka ke luar negeri. Jadi nyanyi lagu bahasa Indonesia yang belepotan apalagi bahasa Inggris gitu. Iya. Artinya kan harus belajar. Kalau nggak tahu lirik gimana? Kan nggak Iya. lucu. Apalagi lagunya juga pasti kan orang bilang aduh susah nih lagu bahasa Inggris gitu. Ya Iya. gimana orang kita mau melayani berarti kan ada komitmen di situ. Sama kan kayak Yes. ikut Tuhan juga kan harus ada komitmen. Jadi ya kalau memang harus latihan dari awal ya latihan aja. Nggak, itu kan nggak buat kamu, nggak buat manusia. Karena ujungnya kalau kita lihat manusia kan kecewa. Iya, setuju. Justru kita lihat Tuhannya aja. Kalau emang you want to sing for the Lord, kamu mau nyanyi buat Tuhan, udah nggak apa-apa, lakuin aja. Itu yang orang tua saya ajarkan. Kalau emang kamu pelayanan, kamu mau pakai misalnya baju yang bagus, kalau kamu suaranya bagus, kamu mau begini-begini, ya lakukan buat Tuhan. Kamu gak usah lihat orangnya. Gitu. Ya. Ya, seperti Kolose 3 ayat 23 kan, apapun yang kamu perbuat Yes. dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, setiap melayani kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Amen. Nah, Yes. ketika perjalanan kehidupan dari Kak Maria ini, sampai ikut The Voice Indonesia tahun 2018 ini, ceritanya bagaimana? Kalau itu sebenarnya saya nggak mau aslinya nggak mau. Oh, Kenapa? Karena inilah manusia ya. Aduh, sebenarnya kejelekan sih. Kalau bisa jangan ditiru. Ini hanya untuk precaution ya. iya, Saya sudah nyaman di dunia rohani saat itu. Jadi iya, karena saya pikir panggilan saya di rohani, ya udahlah gitu. Dipikirnya ya udah nggak usah kemana-mana gitu. Dan saya iya, pikir bahwa ini panggilan Tuhan nanti ya apapun yang terjadi kayak manusia aja ngalir aja lah Bor. iya, Ya, satu titik di mana saya ditawarin waktu itu. Saya ditawarin, Mar, mau nggak ikutan The Voice Indonesia? Saat itu saya ngerasa bahwa, aduh, ini gimana ya? Orang belum apa-apa gitu kayaknya. Terus iya, saya saat itu masih 18-19 tahun. Jadi pikirannya masih pendek banget gitu. iya, Dan saya pikir, udahlah nggak usah. Sampai akhirnya titik poin di mana saya nanya sama mama saya, Mah, mau ditawarin ini nggak usah lah ya. Dia bilang itu malas ini segala macam. Terus saingannya juga banyak. Kita tahu iya, sendiri sekuler luar biasa. luar biasa ya. Terus setelah itu saya langsung bilang sama mama saya, udahlah mah nggak usah lah gitu. Wah, mama saya ternyata kamu harus ambil, mama saya bilang gitu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Dan Yes, masalah melayani Tuhan itu bukan masalah kamu harus melayani di gerejanya kok. Gitu yes, loh. Kan makanya ada amanat agung kalau kita selalu bilang ya, suruh iya, menyebarkan firman Allah Injil kemanapun kita berada, malah kamu iya, harus jadi saksi dimanapun gitu. Jadi saya pikir ya udah,
we should give a shot gitu, kita harus coba, kalau enggak kan nggak tahu. Akhirnya sampai saya bilang ya udah deh kita coba deh, dengan sebenarnya yang agak pasrah karena saya juga di hari audisi ya ampun luar biasa orang ngantrinya, tahu sendiri kan kalau Iya, ikut betul. pencarian bakat Iya. itu luar biasa sekali yang ikut banyak, dan bukan hanya banyak tapi bagus. Nah itu dia kan Hmm. emang ladangnya Iya. itu. Jadi pas lihat, ya ampun, ini mah bagus semua gitu. Jadi kita sampai nggak percaya gitu ikutan. Apalagi saya terbiasa dengan rohani gitu, terbiasa di dunia Iya. gereja gitu kan. Jadi nggak biasa dengan situasi rohani, situasi sekuler yang, oh ternyata, waduh, ternyata begini ya, wah kacau juga gitu-gitu. Iya. Jadi ternyata Tuhan izinkan itu dalam hidup saya untuk mengetahui bahwa kamu harus tahu juga sekitar kamu tuh area main kamu tuh di mana gitu, supaya kamu juga Iya. punya pengalaman tapi juga nggak main di kandang gitu. Yes. Nah, perjalanannya sampai mana itu, Kak? Di The Voice itu? Perjalanan aku sampai babak knockout namanya gitu. Oh, Namanya knockout. babak knockout. Jadi di mana kita bertarung one on one sama orang gitu, sama satu Iya. tim. Ya udah, aku waktu itu aku nggak dipilih sama coachku di situ gitu. Nah, ketika nggak terpilih itu, apa ada Hmm. perasaan kecewa atau sudah ikhlas? Karena kan tadi awal dikatakan sebenarnya nggak mau ikut seperti itu, tetapi kan dikatakan oleh orang tua, ada kesempatan jangan disia-siakan. Akhirnya kan ikut. Nah, biasanya kalau kita seperti ada perintah dari orang tua atau ada paksaan, terus kita gagal itu kan biasanya nggak ada perasaan kecewa. Tetapi kalau kita sudah terlanjur memasuki jenjang yang lebih tinggi, masuk babak-babak yang selanjutnya, kan pasti kadang kita merasa sebagai manusia juga kecewa. Nah, ini pernah dialami sama Kak Mari. Oh iya dong, aku justru eh, waktu masuk nangis, waktu nggak masuk juga nangis lucunya. Loh? Jadi ya namanya kita udah masuk babak selanjutnya gitu, jadi kan pasti kita punya ambisi ya sebagai Iya, manusia, itu kan wajar. Kita pengen juga ada di babak, apalagi saya pengen banget ada di babak live sebenarnya kan, cita-cita yes. saya juga gitu. Nah pas saya tahu nggak masuk, ya pasti kecewa lah ya, itu udah manusiawi banget menurut saya. Dan saat itu papa mama saya ada, jadi udah deh, saya udah nggak bisa kan, orang tua saya pasti udah, aduh pasti nangis lah deh nih bener, ternyata nangis banget gitu. Iya. Pastilah kecewa. Ya. Bagaimana untuk menghilangkan rasa kecewa itu yang dialami sama Kak Maria waktu itu? Memang pertama harus dorongan diri sendiri. Itu saya paling Iya. paling susah juga ya, karena kan kita harus ngeyakinin diri kita bahwa it's okay gitu. It's okay not to be okay kan katanya gitu. Iya. Terus apa ya? Karena ketika kita kalah gitu, yang pertama adalah kecewa, yang kedua kita akan look down to ourselves gitu. Yes. Jadi kita akan melihat diri kita sebagai diri yang buruk, sebagai Iya. orang yang kayaknya gue nggak deserve deh, mungkin gue emang nggak pantas, mungkin gue jelek, mungkin gue kurang latihan, mungkin gue suaranya nggak bagus, mungkin gue nggak kayak dia, ujungnya jadi ngebandingin. Nah itu tuh yang pasti terjadi gitu. Iya. Jadi pasti ada seperti itu. Yang pertama memang harus dari diri sendiri. Yang kedua memang harus ada orang sekitar yang dukung kita. Ini penting banget. Penting Esensial ya. sekali. Karena saat itu saya cuma bilang, aduh udah deh, mau ngapa-ngapain jadi nggak mood namanya orang Ngamut orang ya. pasti jadi nggak mood ya kan, jadi sensitif gitu. Sampai akhirnya mama saya bilang ya udah nggak apa-apa, emang pertandingan seperti itu, ada yang menang ada yang kalah Ada yang kalah. gitu. Iya. Sampai akhirnya di titik saya belajar bahwa di sebuah pertandingan itu ada yang menang dan ada yang belajar. Iya. Gitu. Jadi itu artinya saya harus belajar lagi, saya harus membuat sesuatu yang mungkin orang lain tidaklah, mungkin mereka berhasil di bidang itu, tapi saya juga mungkin berhasil di bidang yang lain, mungkin di tempat Yes. yang lain, kita tahu. Nah, kayak gitu. Jadi Hmm. orang-orang sekitar juga menurut saya esensial sekali. Karena saat itu saya juga ngerasa bahwa saya punya orang tua, teman-teman yang mendukung saya 200% gitu. Jadi kayak udah Iya. nggak apa-apa Gap, lupain, udah nggak apa-apa, lupain, look forward gitu, kita ke depan. Yes. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi penting sekali ya buat teman-teman semua, komunitas terlebih ya, komunitas yang positif. Terutama kalau kita di gereja ada komunitas rohani, komunitas sel. Betul. Itu
itu sangat penting bagi kita semua. Nah, terutama saat kita di titik terendah, teman-teman kita semua pasti akan mensupport kita, membantu doa. Itulah kekuatan bagi hidup kita. Ya, oke. Setelah ikut The Voice itu, apa nggak ingin ada cita-cita ikut kompetisi yang lain, seperti Indonesian Idol atau kompetisi yang lain? Pasti pengen ya, namanya kita sebagai pekerja seni gitu ya. Iya, Namanya kita juga punya hobi, dan gimana sih rasanya hobinya udah jadi uang, seneng banget gak sih? Gitu. iya, Jadi pasti. pasti kita punya ambisi lebih. Sebenarnya pengen-pengen aja, dan kalau memang ada kesempatannya dan Tuhan memberikan kesempatan itu, pasti aku go gitu. Yes, oke. Nah, untuk rencana ke depan ini, Kak, ada rencana untuk menulis lagu atau sudah pernah menulis lagu? Sudah ada beberapa lagu, tapi Iya, memang belum launch ya, karena aku pikir mungkin waktu Tuhan belum kali ya, karena kan katanya iya, waktu Tuhan baik. iya, Jadi saat-saat ini aku masih ngampus, lagi mau fokus ke skripsi juga, iya. dan aku juga sebagai content creator, jadi ya mengerjakan hal yang menurut aku yang bisa dilakukan aja terlebih dahulu, selanjutnya juga terserah Tuhan, yang penting bagian kita melakukan pekerjaan kita dulu gitu. Yes, wow. Ya, kalau boleh dinyanyikan sebuah lagu, Kak, untuk menguatkan kita semua. Mungkin Oh, refnya atau... boleh. Iya, Sebentar ya. iya. Wah, ini kemarin nggak minta dia, aku jadi kaget. Aduh. Boleh nih, benar. Iya, ya, mungkin ada yang mau bertanya-tanya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke. Wah, tadi aku juga ada banyak teman-teman aku juga di sini. Hai semuanya. Iya, So happy. Eh, aku boleh nanya nggak sama Kak Haris? iya, silakan. Kebetulan aku tuh penasaran sama orang-orang yang belajar di sekolah teologi ya, karena aku terlibat di pelayanan, tapi kan bidangku bukan teologi ya. Iya. Apa sih Kak bedanya belajar teologi ya sama kita dengerin khotbah orang atau belajar Alkitab sih? Saya jelaskan singkat ya, Kak. Untuk kalau kita dengerin khotbah dari pendeta, kita ikut kelas-kelas di gereja ya, itu kan kita cuma belajar dari seperti kulit luarnya, Kak. Jadi kita belajar kalau di gereja yang saya pernah ikut juga di kelas-kelas gereja yang diadakan itu kita kan belajar dari doktrin. Ya, itu kan pondasi kehidupan kita. Nah, tetapi ketika kita masuk sekolah teologi itu pasti kita belajarnya lebih dalam lagi. Seperti kita membedah apa sih maksud dari ayat firman Tuhan. Kita bedah lagi di dalamnya. Kita lebih tahu lagi dari bahasa aslinya. Ini maksudnya, konteksnya apa. Jadi kita bagaimana untuk menyampaikan kepada orang lain. Supaya dari bahasa yang sulit ya, saya bilang sulit dimengerti, seperti bahasa Yunani. Bahasa Ibrani kan bagi orang ini asing. Bahasa Inggris saja sudah sulit. Apalagi bahasa yang seperti itu ya kan. Nah, di situ tugasnya sebagai hamba Tuhan ya kita membawa sesuatu yang sulit itu ke dalam sesuatu yang mudah dapat diterima, pastinya juga pasti menguatkan bagi jemaat yang mendengarnya, seperti itu. Pengen tahu dong kenapa memilih teologi ya? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Karena nggak Ya, mudah loh, buat saya nggak mudah sebagai seseorang memutuskan sebagai hamba Tuhan, itu nggak mudah menurut saya. iya. Jadi kisahnya, ini saya sebenarnya backgroundnya farmasi, sudah apoteker, Kak. Terus sudah ambil kuliah manajemen juga. Wow. Nah, ternyata Tuhan memanggil saya ya. Saya meresponi aja apa yang Tuhan izinkan karena suatu kejadian pada saat itu uh, ada titik balik di dalam kehidupan saya. Tuhan memanggil saya untuk mengikuti kelas-kelas di gereja. Kemudian Tuhan bukakan jalan lagi. Ikutlah sekolah teologi. Akhirnya saya masuk sekolah teologi. Nah, di situ saya semakin hari semakin merasa bahwa ini benar-benar tuntunan Tuhan. Seperti sampai akhirnya saya bisa sharing melalui IGTV, sharing firman juga melalui feed-feed yang saya bagikan.
itu sebagai logika manusia saya nggak bisa mikir ya, kok bisa begitu mengalir kata-kata seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu, kalau bukan dari Tuhan. Nah itu saya benar-benar meresponi apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Jadi saya, ya udahlah, ngikut aja Tuhan mau saya diarahkan ke teologi, saya ikut aja. Tapi saya percaya nanti ke depannya juga rencana Tuhan yang pasti yang terbaik dalam hidup saya gitu. Ya, Wah, seperti itu. keren-keren. Sekarang semester berapa? Apa udah S2 apa gimana? Ya, S2 Kak. Saya kan Wah, S1-nya farmasi, S1 farmasi, terus ngambil profesi apoteker, sudah S2 manajemen, lanjut S2 teologi lagi. wah, Iya, luar biasa. semua karena anugerah Tuhan. Keren banget. Keren, Semua keren. karena kemurahan Tuhan ya. Yaitu kita semua diproses sama Tuhan ya. Jadi ya mungkin saya diproses melalui sekolah farmasi, kita belajar manajemen juga. Akhirnya Tuhan arahkan ke teologi. Jadi nggak semua orang langsung terpanggil untuk sekolah teologi, tapi ya itu ada jalannya Tuhan. Tuhan sudah punya pasal-pasal kehidupan dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, mungkin kegagalan ya, janganlah kita menyerah, tapi tetap semangat. Kembali seperti yang dialami oleh Kak Maria juga ya, waktu itu gagal, tetapi ada kekuatan dari teman-teman, akhirnya bisa semakin kuat. Tetap percaya pasti pasal-pasal kehidupan ini sekalipun ada pasal yang menurut kita gagal, tetapi kalau dirangkai menjadi satu, pasal ini pasti akan indah pada waktu Tuhan. Jadi Wah, jangan keren menyerah. banget. Ya. Keren, keren, keren. Duh, luar biasa. Ya. Keren banget deh. Ada Ya. aku boleh kasih satu pujian ya? Iya, satu pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Wow, luar biasa. Kasih jempolnya buat Kak Maria. Amin. Wah, ya ini lagu salah satu lagu favorit saya juga, Kak. Terima kasih Wah, sudah sama dinyanyikan. Ya, sama. wah. Dari lagu ini kita sebenarnya bisa belajar banyak. Hidup kita saat ini adalah kemurahan Tuhan ya. Sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati makan, menikmati minum, menikmati apapun lah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi janganlah kita menganggap kita di pandemi seperti ini, Tuhan kemana ya? Jangan berkata seperti itu. Tetapi bukti Tuhan ada di tengah pandemi adalah kita masih bernafas sampai saat ini. Jadi tetap bersyukur aja lah. Ya, luar Amin. biasa. Nah, ini Kak, ketika menjadi WL nih, kan pasti ada rasa nervous ya.
ada rasa nervous. Bagaimana kita mengurangi rasa nervous ini? Saya pun waktu IG live dengan kakak gini, sebenarnya ya nervous. Tetapi berhubung sebelum-sebelumnya saya harus belajar, harus berani. Nah, akhirnya saya memberanikan diri. Akhirnya ya sedikit nervous tapi tetap. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan nervous itu di depan ribuan jemaat terutama? Ini juga pasti sama kan sama Kak Haris juga pasti Iya. juga nervous. Eh, Namanya kita memulai sesuatu itu memang nggak gampang. Yes. Tapi lebih baik memulai daripada enggak. Nah, itu sebenarnya Nah, itu kuncinya ya. sebenarnya harus dipegang. Sebenarnya kalau di setiap WL pun, even dulu aku setiap minggu nge-WL, kadang nervousnya aja masih sama loh. Karena Oh, pasti ada adrenalin yang di panggung tuh, udah rame gitu. Jadi kadang suka takut sendiri. Cuman redamnya harus pertama memang harus serahin ke Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan ya berserah aja. Saya setiap sebelum WL saya selalu berdoa. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan panggil ya Tuhan yang sertai, Tuhan yang kasih tanggung jawab. Saya serahkan ini kepada Tuhan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, mungkin lewat pujian yang kami bawakan setim gitu. Karena kan saya nggak sendiri. Ini yang menurut saya salah di pandangan worship leader bahwa gue sendirian nih, one man show, I'm a worship leader, that's it. Biasanya banyak sekali orang yang bilang seperti itu bahwa wah dia mah WL, dia mah ini. Tapi saya aku nggak berpikir seperti itu karena saya disokong banyak orang. Saya disokong oleh singer, saya disokong oleh musik, saya juga dibantu sama tim kreatif di bawah, saya dibantu sama Sunday service with ushers, greeters, itu semua yang menyokong suatu ibadah. Jadi mestinya kita sebagai worship leader juga harus banyak menjaga hubungan sama orang-orang yang di sekitar kita juga. Jadi supaya kita nggak nervous juga sebenarnya. Kenapa? Karena di satu ruangan itu kita kenal semua. Yes. Kayak saya tiap minggu misalnya di gereja, saya kenal musisi yang temenin saya siapa, saya kenal singer saya siapa, saya kenal yang nyapa jemaatnya siapa. Jadi ketika saya di depan panggung juga, ketika saya lihat mereka, saya jadi nggak nervous bahwa saya lihat ini orang-orang yang mendukung saya, ini orang-orang yang saya kenal, yang kita suka bercanda, yang kita suka rame hari Minggu, bla bla bla. Namanya kita anak-anak muda kan, pasti wah gitu-gitu rame sekali gitu. Jadi supaya nggak nervous juga memang kita harus punya hubungan juga sama yang ada di bawah panggung. So it's not just about on stage, tapi di bawah panggung lo kayak apa gitu. Redamnya juga. Dan yang ketiga memang ini saya semua orang sih pasti setuju, pengalaman. Tadi kan Kak Aris juga menyinggung bahwa saya tiap hari jadi agak kekikis nih, nervousnya nggak kayak dulu pertama kali memulai. Sama kami juga worship leader, kadang memang ada masanya di mana kita tidak diundang di gereja gitu. Maksudnya kita diundang di gereja yang bukan gereja kita sebagai tamu misalnya, sebagai guest, sebagai worship leader tamu, biasanya ada yang seperti itu juga kan. Beberapa kali saya pernah, dan sekitar 4 tahun lalu itu saya pernah di nyinden. Itu apalagi nyinden itu, waduh itu juga pengalaman saya yang luar biasa karena saat itu belum terlalu mumpuni. Saya mengakui sendiri bahwa saya belum terlalu, ya bukannya sombong, tapi saya bilang bahwa saat itu saya belum seperti sekarang gitu. Kayaknya kalau saya bisa ulang kejadian itu. Sampai akhirnya saya lihat, ya ampun ribuan orang, bukan ribuan orang lagi, tapi puluhan ribu. Ya ampun, orangnya nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi, ada masanya memang kita tidak kenal dengan siapapun yang ada di samping kiri kanan kita, tapi memang yang harus jadi sokongan adalah tetap jam terbang gitu. Jam terbangnya bisa dengan pengalaman kita mungkin nyanyi atau sudah sering latihan, jadi biasa aja. Jadi ketika di depan mikrofon udah nggak nervous karena kita ngerasa udah siap. Oh, gue udah siap, ayo deh, gitu. Nggak nervous, udah akhirnya gitu. Karena kita kadang nervous karena kita nggak latihan, karena akhirnya nggak latihan, jadinya ya bingung deh, akhirnya trembling di atas panggung, gitu. Nah, ketika di atas panggung ini, biasanya kan kita harus eye contact ini kan harus ke semua jemaat ya pastinya.
Nah, ini kan kadang kita kalau kontak ke sini, nanti kita pasti tiba-tiba jemaatnya melihat kita, waduh, langsung nervous nih. Nah, pernah nggak ngalami seperti itu, Kak? Oh, Pengalaman yang pernah. Pernahnya malah gini. Ini saya yakin banyak sekali orang yang setuju sama saya bahwa kalau kita eye contact sama orang yang kita deket banget, misalnya orang tua kita, itu pasti nervousnya lebih parah daripada kita lihat orang-orang biasa. Iya. Karena kalau kita di depan orang tua kita tuh, aduh, nih dari borok, dari orok juga udah tahu nih kita kayak apa gitu. Jadi kalau mau nyanyi apapun, mau rohani, mau ini juga kadang nervous juga sih depan orang tua gitu. Padahal sebenarnya ketemu tiap hari, tapi kalau kita udah lagi di panggung, udah beda tuh ceritanya gitu. Iya. Nah, untuk mengatasi seperti itu, apa kita langsung memalingkan eye contact kita atau bagaimana, Kak? Kalau itu ya karena saya udah mulai biasa, awalnya sih sebenarnya saya menghindari. Awalnya aku menghindari karena aku kayak aduh, mah jangan di situ gitu. Cuman lama-lama ya udah biasa gitu. Mungkin kalau Iya. pertama kali menghindari ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya daripada kita bikin kita nggak enak kan di atas Nggak panggung, enak, iya. itu kan sebagai ritual aja kan. Nanti kalau udah biasa juga nggak kok gitu. Iya. Oke. Nah, gini Kak, kan worshiper sama singer ini beda nih. Nah, bedanya apa ini Kak? Kan Kak Maria sebagai worshiper ini. Mm-mm. Kalau worshippers, kita semua worshippers ya, maksudnya worship leader kali. Iya, worship leader ya. Ya. Bedanya memang namanya juga udah worship leaders, jadi kita memimpin kemana ibadah ini dari awal sampai akhir. Iya. Jadi kita juga yang membawa mood. Nah itu tuh bahasa kerennya, memimpin mood dari awal sampai akhir. Iya. Namanya kalau ini berbeda ketika saya misalnya melayani sebagai worship leader anak muda, sebagai worship leader di Umum. ibadah raya, Iya. di mau ketika kita jadi tamu juga beda. Karena ketika jadi worship leader di anak muda, kalau nggak semangat nggak bisa, beneran. Iya. Ini Betul. note banget kalau yang mungkin listenersnya atau viewersnya Kak Haris sekarang atau viewer dari Instagramku bisa catat bahwa kalau kalian menjadi worship leader di Gen Z ya, yang kita biasanya orang pada bilang generasi Yeremia, tentang apalah, pokoknya generasi Iya. sekarang milenial, kalau nggak semangat nggak bisa. Iya. Karena kalau mereka aja istilahnya udah stres sama misalnya sekolah, apalagi entah apalah itu gitu, dengan tugas yang luar biasa. Apalagi aku juga memimpin suatu komunitas anak muda yang isinya anak-anak SMP SMA yang suka bilang, Ci ya ampun tugasnya gitu, kayak gunung gitu kan. Ya ampun, kita juga jadi stres juga. Akhirnya kalau Iya. setiap ketemu mereka hari Minggu, kita cuma sekali ketemu mereka hari Minggu ya kan. Jadi ya mau nggak mau harus shalom anak muda gitu. Jadi beda Iya. adrenalin ketika anak muda. Jadi energinya harus lebih banyak. Tapi ketika di ibadah raya memang biasanya lebih ngeflow karena Flow ya. kalau ibadah raya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Salah satu orang yang aku belajar di bidang worship leader juga Kamira dari Iya. Nyinden. Nyinden. Itu juga Iya. salah satu inspirasi saya belajar bahwa cara dia bikin flow itu bagus banget sama tim musiknya juga luar biasa. Jadi Iya. saya banyak belajar juga dari orang-orang yang sudah lebih senior dari saya. Ini juga penting bagi worship leader. Jangan pernah punya limit untuk udah gue stop aja di sini belajar, ini kan gaya gue. Jangan. Iya. Tetap harus lihat juga sekitar kayak apa. Dan jangan juga terpaut bahwa oh gereja gue paling bagus, orang juga mestinya nyontoh gue. Nah itu juga salah. Iya. Sekarang apalagi live streaming, saya jadinya sering lihat banyak sekali orang Semua bisa lihat ya. Yes, ini sebenarnya live streaming bagusnya adalah Anda akan berlomba, kamu akan berlomba sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kasih yang terbaik gitu. Lebih baiknya kan, lebih bagusnya seperti itu. Perbedaannya dengan singers adalah ya mereka harus ikutin kita punya flow. Jadi sebenarnya menurut saya ini lebih susah. Kenapa? Karena mereka harus udah tektok sama WL untuk oh WL-nya mau begini nih, berarti gue harus masuknya blang begini. Mereka minimal pasti bisa nyanyi, yang kedua bisa harmonisasi kalau bisa buat saya. Iya.
Karena fungsinya mereka tetap, kalau bahasa kerennya tuh ngenakin lagu. Iya. Makanya kalau di komunitas saya, di gereja saya, kami kan, aku termasuk yang udah agak tua di gerejaku, karena mereka semua rata-rata 12 tahun ke atas. Jadi Iya. saya punya aku punya panggilan juga gitu untuk ya sedikit ngajarin mereka tentang bagaimana untuk harmonisasi, untuk mereka bisa ngenakin, aku pengennya lagunya begini-begini misalnya gitu. Itu kita sebagai WL bisa seperti itu, tapi bukan nyuruh ya, Iya. bukan merintah, tapi justru lebih kayak input, sama kita juga harus ada di tempat itu gitu. Jadi kita harus juga include di satu ibadah itu. Kita ngajarin juga mereka, oh kamu harus masuknya harmoninya begini-begini, suara 2 tuh begini, suara 3 tuh begini, kalau kamu bisa ambil 2 bawah atau 2 atas, itu nanti lain lagi tuh ceritanya. Jadi satu ibadah itu tetap, namanya kita worship leader, sokong singer, mereka juga tetap tahu gitu, ini WL gue mau kemana ya, kalau kodenya begini, gini, Iya. mana dia, gitu. Malah tugas mereka menurut saya lebih berat, karena mereka lebih banyak juga orangnya kan. Iya. WL cuma 1 kadang, atau 2. Oh iya ya. Oke, wah ini sangat bermanfaat ya. Mungkin bagi viewer yang sekarang menjadi worship leader ya, bisa ada tips-tips dari Kak Maria. Nah, terutama di gereja saat ini Kak, kan online, pasti ada perasaan berbeda nih ketika sistemnya apa? Tapping ya, tapping video ya, atau tetap Iya, live tapping. tapping. Nah itu kan pasti berbeda. Waktu dulu offline kita datang ngelihat jemaat banyak. Sekarang kita lihat bangku-bangku kosong. Nah ini kan kadang mempengaruhi motivasi kita. Kalau kita lihat jemaat sedikit dengan jemaat banyak, pasti motivasinya lebih ke jemaat banyak. Ini pasti lebih bersemangat, pasti lebih on fire. Nah, ada nggak perasaan seperti itu atau pengalaman seperti itu? Oke, ini pertanyaan bagus. Eh Sebenarnya kami dulu pertama kali, saya tuh melayani di pelayanan bahasa Inggris ini dari awal buka sampai hari ini. Ya, Jadi sangat tahu dari awal. Sebenarnya pertama kali kita memulai komunitas ini agak pesimis waktu itu pemimpin saya. Waktu itu pemimpin saya baru pulang dari Australia, dan dia juga belum tahu seperti apa di Indonesia. Jadi kita sama-sama tidak tahu gitu. iya, Kita hanya punya utusan dari gembala bahwa you should form an English community gitu. Kalian harus bentuk apa namanya, komunitas bahasa Inggris yang mungkin anak-anak mau yang sekolah di luar negeri, atau mereka yang memang orang tuanya lebih fluent bahasa Inggris, supaya mereka bisa lebih nyatu ke iya, komunitas kamu gitu. Karena mungkin nggak semua orang fasih berbahasa Indonesia. Isinya tuh dulu ya cuma 10-20 dulu pertama kali buka, beberapa kali minggu, sampai kita rasanya udah lompat-lompat di panggung, namanya kita anak muda kan, iya, wah gitu kan, harus yang semangat gitu. Tapi kita lihat di depan kita cuma 10-20, itu pun menyebar di mana-mana gitu, kayak aduh ini gimana bisa survive gak ya. Saat itu iya, semuanya bertanya-tanya jadinya, dari pihak musisi, dari kita, dari pemimpin juga, ini bisa survive gak ya sampai sampai iya. sampai kita gimana gitu. Saya juga saat itu juga karena waktu masih muda, jadi gini, ya udahlah kita coba jalanin aja dulu gitu. Dan gak berasa udah 4 tahun Tuhan bisa percayakan 400 orang Oh, sekarang. Itu kan puji Tuhan. puji Tapi Tuhan memang ya. karena berkenaan dengan online yang orang yang nggak ada, kalau dari saya Iya, malah saya karena terbiasa dengan orang yang nggak ada. Jadi pas kita lihat kamera, kan orangnya nggak ada. iya. Jadi sama aja, dengan spirit yang sama. Spiritnya Oh, sama. Karena saya pikir, kan saya lakuinnya buat Tuhan. Ngapain saya lihat orangnya? Kalau memang motivasinya turun, itu menurut saya biasa ya, itu manusiawi. Kadang kita yes. apalagi saya dulu sering melayani jam 7 pagi. Tahu sendiri Pagi. jam 7 pagi. Orangnya juga, ya ampun Tuhan tolong anakmu, ya kan tahu sendiri lah ya, Kak Haris juga pasti Iya, paham. Hampir nggak ada orangnya juga, atau nggak sekalinya ada orang juga, nyanyinya juga setengah-setengah. Yang tetap harus dorong ada tetap dari kitanya sendiri, mau nggak mau. Soalnya nggak bisa. Kalau dari iya, kitanya udah, ya udahlah lemas aja lah, gue udahlah nggak usah, misalnya nggak usah pakai baju bagus-bagus banget lah, orang cuma jam 7 nggak ada yang lihat, bla 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 bla. iya, Kok lihat, kok emang Tuhannya tidur? Emang Tuhannya nggak ada? Kan gitu. yes. Jadi
Terus yang kalau memang motivasi dari kitanya salah, ya udah itu pasti nyebar tuh ke jemaat kelihatan. Iya. Kenapa? Bisa kita lihat, kelihatan kok. Misalnya kita lihat orangnya misalnya kurang niat atau gimana gitu, kita kan bisa lihat ya sebagai Iya, manusia gitu. betul. Ya, buat Tuhannya aja begini, apalagi buat yang lain. Gitu. Jadi kalau memang motivasinya turun atau kita jenuh itu biasa, itu manusiawi banget, kita Iya. manusia. Tapi yang salah adalah berhenti di motivasi turunnya itu yang salah buat saya. Jadi turun terus down terus sampai Tony Yesus mau datang dia masih down. Ya ampun, gak boleh juga, harus. Akhirnya saya juga terbiasa ngedrill jadinya. Terbiasa untuk ya udah kalau mau jam 7 ya udah kita udah jam 4 harus udah bangun, terus jam 6 udah harus, jam setengah 6 harus udah di gereja. Ya udah mau nggak mau sama-sama deh, ayo gitu. Akhirnya kita ngebangun semangat tim juga gitu. Iya. Gitu. Ayo ya udah apa pelayanan aja kan buat Tuhan gitu. Mau live streaming kayak mau depan kamera kayak, apalagi depan kamera, nge-TikTok aja semangat, masa buat Tuhan aja enggak. Ya. Harus, iya kan, harus gitu Iya, kayak betul. gitu. Apalagi anak-anak muda tahu sendiri kan Kak, apa ya, mereka banyak yang suka kayak Ci males ini segala macam capek. Ya istilahnya buat orang-orang yang udah mungkin kayak kita sudah pernah mengalami kuliah, sudah bekerja, iya kan kamu belum kerja nak, gitu, di sekolah gitu loh. Jadi mau nggak mau harus dari diri, ayo kalau buat Tuhan, ayo semangat gitu. Kalau emang kamu mau, kalau enggak, ya udah terserah kamu gitu. Kan tetap keputusan di kita. Gitu. Iya, berarti harus ada kemauan dari diri kita ya. Ketika Iya, kita tetap. jenuh harus tetap dorongan dari kita. Ya. Iya. Ini ada yang komen dari Melody Fadia. Halo Kak Maria, aku Melody 9 tahun dari Semarang. Pernah ikut kolab Kak Maria lagu Kangen dari Dewa 19. Oh ya, halo Melody. Iya aku pernah lihat videonya kayaknya. Iya aku pernah repost bahkan. Thank you ya. Nah, ngadain seperti itu memang motivasi atau mengisi waktu luang? Ngisi motivasi juga, ngisi waktu luang juga. Jadi namanya kita punya hobi, kan nyanyi udah jadi hobi. Jadinya ya akhirnya diniatin aja untuk oh kita bikin sesuatu yuk, bikin ini yuk, bikin itu yuk. Namanya kita apalagi seorang content creator juga harus banyak ide ya untuk mau bikin apa ya, mau bikin ini, mau bikin itu. Oh apa yang bisa digunain ya? Kita butuh alat apa ya gitu. Jadi hanya membangun sense of kesadarannya itu, gitu sih. Iya. Ada Kak Victor Repi. Halo Kak Victor. Ya. Nah, tinggal tak terasa ini Kak, tinggal 10 menit. Nah, ketika masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta? Terkadang kan di masa-masa pandemi ini banyak sekali godaannya. Kasur lebih enak dibandingkan kita latihan atau dibandingkan kita membuat konten. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa mengembangkan talenta di masa-masa yang ya saya bilang sulit ya bagi kita. Kalau dulu masa-masa offline ya kita bisalah ke gereja bersama-sama untuk latihan, bisa di komunitas. Nah, tapi kalau kita di rumah sendiri, apalagi masa-masa PSBB kan harus di rumah, nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, ini bagaimana kita bisa mengembangkan talenta? Sebenarnya kalau sekarang dibilang tiap minggu ke gereja juga saya enggak, karena kan kita punya tim yang ganti-gantian kan. Iya. Kalau dulu mungkin tiap minggu misalnya kita berapa kali ibadah, misalnya ada saya, tapi nanti di ibadah 2 atau 3, atau di ibadah 2 3 ada siapa. Sekarang kan juga pasti setiap tim ya sekali aja live streaming kan gitu kan. Terus banyak tab gitu. Untuk mengembangkan talentanya ini ya memang pertama itu yang saya sering bilang, harus dari diri sendiri dulu. Kalau nggak bisa. Kalau dibilang males, itu kan sebenarnya penyakit itu kan. Iya, betul. Memang itu nggak dia aja kok. Kayak nggak semua orang, saya juga mengalami hal itu, bahwa jenuh, bosen. Ada titik di mana saya ngerasa bahwa, aduh bosen gitu nyanyi mulu gitu. Pasti ada. Sama lah pasti, kadang juga suka ikut, masih ikut kelas. Saya punya kelas di gereja saya namanya Komunitas Orientasi Melayani.
untuk Iya. pendalaman Alkitab dan pengenalan akan Tuhan. Itu pun kadang ada di masa dimana, aduh, firman lagi, gitu kan. Iya. Pasti ada aja gitu. Jadi pasti adalah bosan, jenuh, males itu biasa. Tapi ya bolehlah sehari 2 hari apa di kasur gitu, menurut saya itu wajar sih. Tapi Iya. kalau sampai selanjutnya terus gitu ya nggak bisa. Iya. Harus dari diri sendiri juga. Dan yang kedua memang itu saya bilang bahwa sekitar itu harus mendukung. Jadi Yes. entah mungkin orang-orang di sekitar kita yang biasanya mama papa saya suka bilang, kamu nggak ini, kamu nggak begini gitu. Jadi saya punya masukan tuh, input untuk Iya. ntar saya bisa pertimbangin, saya mau bikin apa ya, harus bikin apa ya, gue harus mau ngapain ya gitu. Jadi sebenarnya talent itu nggak harus yang harus sebenarnya nyanyi yang gimana nih, harus yang kayak Mariah Carey, harus yang punya talent yang wow gimana. Iya. Enggak. Sebenarnya talent itu kan Tuhan minimal kasih orang satu. Yes. Jadi apapun itu sebenarnya kan harus ditemukan dan dikembangkan. Nah, kalau saya karena nggak ngapa-ngapain di rumah, ya udah fokus aja. Justru saya kayak gitu. Kalau aku malah kalau emang biasanya kita sibuk pelayanan, sibuk ngejob, sibuk punya ini. Yeah. Justru sekarang Tuhan kasih, udah lu di rumah deh tuh gitu. Lu jangan sibuk di gereja, lu nyembah yang bener dulu lu gitu. Malah Tuhan kasih saya hikmat kayak gitu. Lu semua nih nyembah dari rumah nih yang bener-bener dulu nih. Kayak istilahnya Pondok Daud tuh harus dibenerin dulu. Benerin, gitu. Jangan di gereja aja, ya Allah. Kadang di gereja bisa 12 jam. Aduh, tapi memang bener sih. Kadang kita terlalu sibuk melayaninya, Tuhannya lupa gitu. Iya. Nah, malah talenta yang saya akhirnya kembangin saya akhirnya niatin dulu deh gitu. Kalau emang mau ngulik lagu silakan diulik. Kita bisa ciptain lagu, kita bisa apalagi masak ya. Sekarang semua orang kayaknya masak di rumah gitu kan. Iya, betul. Jadi, punya hobi baru gitu jadinya. Iya. Hobi yang baru kan jadi talenta baru tuh. Iya. Jadi saya juga pas lihat akhirnya bisa gini gitu. Akhirnya kita develop, mungkin aku lagi interesting di bidang desain, aku interested juga untuk belajar Alkitab lagi, aku mau interested untuk nyembah Tuhan lagi, ngulik lagi, belajar nyanyi lagi. Jadi sebenarnya nggak stop untuk yang kayak udah gue stop melayani, misalnya kita di bidang worship leader, gue kan udah nggak pelayanan lagi nih, udahlah gue stop nyanyi lah gitu. Ya nggak bisa gitu. Justru harus dilatih lagi supaya pisaunya tuh nggak tumpul. Yes, setuju. Justru harus cari kegiatan. Nah itu tuh sebenarnya yang penting juga buat kita. Kita tuh kadang terlalu malas. Nah itu. Iya, itu. Terlalu malas itu. Padahal sebenarnya udah banyak, udah tahu disuruh ngapain gitu. Ya, penyakit terbesar kan malas pasti. Ya, aduh. Lebih enak tiduran. Iya, kadang kita kalau bosan, mungkin kalau kayak aku, ada masanya di mana aku bosan nyanyi, ya udah, aku akan cari kegiatan lain yang, udah jangan nyanyi deh, kita cari kegiatan lain yang menurut aku jadi nggak bosan. Nanti ketika aku udah mulai bosan sama yang ini, bisa nyanyi lagi, gitu. Iya. Bisa diganti-ganti, gitu. Ya, wow, luar biasa ini. Nah, ini tinggal beberapa menit lagi, Kak. Pesan-pesan bagi kita semua, terutama anak-anak muda ya. Kan Kak Maria juga concern di anak-anak muda supaya kita bisa mengembangkan talenta, dan pastinya talenta ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi talenta ini pasti kita harus menjadi berkat bagi orang lain dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang pesan-pesan yang dapat Kak Maria sampaikan? Yang pasti harus punya intimate hubungan sama Tuhan ya. Yes. Jadi jangan kalau doa, kalau kita menyembah, jangan cuman terima kasih Tuhan, amin. Ya, doa itu kan sebenarnya two ways of communications kan. Itu antara kita dengan Tuhan. Jadi ada banyak di mana sebenarnya kita doa itu nggak cuma minta gitu. Kadang ada masanya di mana doa itu kita cuma bilang Tuhan terima kasih, and then kita harus kasih waktu Tuhan untuk respon gitu. Karena ini kan two ways of communication. Jadi kalau ketika kita doanya cepet, jadinya Tuhannya belum sempat ngomong udah amin gitu loh. Harus ada intimate relationship dulu. Karena menurut aku ini aku alamin di masa pandemi malah. Ketika
Ketika aku nggak sibuk pelayanan, malah pastilah kita sebagai pelayan Tuhan ngerasa ada yang kendor, ngerasa ada yang aduh gimana gitu ya, terlalu pusingin masalah gereja. Tapi ketika ada di pandemi, kita baru sadar bahwa aduh ternyata hikmat Tuhan itu lebih penting ya dari Yes. pelayanan-pelayanan yang begini-begini gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus punya punya hubungan yang baik dengan lingkungan kita ya, menurut aku. Karena pergaulan yang buruk kan juga Dan merusak buruk kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Jadi kita juga harus kita berteman dengan siapa saja boleh, tapi kan kita juga boleh dekat dengan siapa yang kita pilih gitu. Bahwa kita punya lingkungan yang sehat, itu harus penting juga bagi pengembangan talenta menurut saya. Karena saya tahu, aku yakin bahwa ketika aku menjadi mungkin notabene karena kita adalah content creator, jadi kita sebagai public figure yang orang lihat, jadinya it means ada aja orang yang gak suka. Itu kita harus terima. Ada yang gak suka, ada haters, ada netizen, ada lambe tura. Itu memang pasti ada aja gitu. Tapi fungsinya orang-orang yang di belakang kita ini adalah buat mereka nyokong kita juga gitu. Bahwa saya tahu ketika saya berdiri di sini, saya bukan berdiri untuk semua orang. Saya tahu bahwa ada yang dukung saya. Saya tahu ada mama papa saya tahu ada teman-teman dekat saya yang dukung saya. Nah itu, punya komunitas yang sehat. Apalagi kalau mungkin di gereja-gereja kalian punya komunitas. Kalau di saya namanya cool, kalau di tempat lain berbeda. Buat saya itu juga penting ya, untuk komunitas kita, bahwa kita tahu there is someone who backing up gitu. Ada yang jadi backingan gitu buat gue gitu. Itu juga buat talenta supaya kita nggak cepet jenuh. Jadi kita ngerasa bahwa iya ya ada orang yang bersama dengan kita gitu. Mas yang ketiga ya tetap skill. Itu nggak bisa bohong. Skill. Lagi buat saya di ranah Tuhan dan pekerjaannya, saya sadari bahwa ternyata di rohani harus lebih bagus malah daripada sekuler. Karena justru kita kan melayaninya raja di atas segala raja. Masa kasihnya yang ece-ece? Saya diajarin di keluarga saya gitu. Jadi kami selalu diajarin bahwa kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau emang hari itu tidak pengen, maksudnya kalau tidak bisa melayani ya nggak usah melayani, daripada hatinya nggak enak. Gitu. Jadi kalau nggak bisa kasih yang terbaik, udah jangan. Kalau emang kamu bisa kasih yang terbaik dari kamu, apa itu dari kamu? Kamu bisa kasih, kalau saya suara yang bagus, atau sebagai pendeta, jadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yang diurapi luar biasa, dan punya, kita punya, menurut saya ya, ini hanya pandangan saya sih, walaupun ini nomor keberapa. Menurut saya penampilan juga penting sebagai kami yang bukan panggung. Kenapa? Karena suka banyak, ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan lihat hati. Ayat ini nih. Ayatnya selalu dipakai ini nih, Bon, ya kan? Selalu dipakainya Tuhan lihat hati, katanya. Nggak lihat penampilan. Kak, sebentar Kak. Ini tinggal beberapa detik. Kita sambung 5 menit. Sambung 5 menit lagi nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Ya, ini kita sambung lagi. Ya. Ya, tersambung kembali. Ya, kalau ngomongin ini memang, kalau ngomongin pelayanan nih memang paling seru. Iya, seru dan lupa waktu. Iya, soalnya kadang ada beberapa hal yang kadang anak muda suka lupakan gitu buat saya, dan ini saya kecewa banget sih. Iya, boleh dilanjut Kak, tadi sampai skill ya? Yang pertama pokoknya harus ada intimate relationship with God untuk Tuhan, dan yang kedua kita perlu komunitas dan orang-orang yang di sekitar kita untuk yang dukung kita. Yang ketiga juga skill ini juga menurut saya meliputi banyak ya, entah pelatihan, jam terbang, dan penampilan. Karena kan orang yang bilang bahwa nggak penting lah ke gereja, ke bagus-bagus katanya gitu. Salah buat saya. Kalau memang salahnya bukan artinya kamu harus pakai baju yang mewah, bukan. Tapi apa yang kamu bisa kasih, itu kamu kasih buat Tuhan. Sama seperti orang Samaria kan, apa yang dia punya, ya dia kasih ke Tuhan. Tuhan bilang, persembahan ini nih yang aku suka,
yang aku berkenan ya ini, karena apa yang Iya. dia punya itu yang dia kasih. Itu yang juga jadi prinsip saya melayani, bahwa apa yang kamu bisa kasih, kalau emang kamu bisa kasih pelayanan yang bagus, baju yang rapi, baju yang bagus, yang mungkin Tuhan kasih ke saya hanya kembalikan lagi ke Tuhan. Itu sebenarnya Iya. poinnya di situ. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa penampilan mulu lu, Iya. nah masalah itunya gitu loh. Tapi Iya. kasih yang terbaik. Um, Latihan ya tetap. Kalau emang bisa saya sebagai worship leader pun masih latihan vokal. Jadi hanya untuk maintenance gitu. Iya. Jadi hanya untuk kita sebagai skill, bagus juga untuk kita belajar, bagus juga ketika kita nanti nyanyi dan melayani gitu. Yes. Setelah itu juga tetap harus apa ya, jaga hati sih buat saya, ini penting banget. Iya. Harus tetap Harus jaga jaga hati, motivasi ya. ya karena ada juga salah orang ketika gue mau masuk ini biar terkenal, biar WL-nya jadi jadi yang gue diagung-agungkan gitu. Cari muka sana kemari gitu istilahnya. Kan ada orang bilang. Nah ini juga salah buat saya, karena aku suka bilang bahwa kalau emang Tuhan udah kasih jalan gak ada yang bisa tutup. Yes, amin. Jadi kalau memang Tuhan udah kasih kamu punya jalannya di situ, kamu dikasih Tuhan naik level, berarti kamu layak naik level. Yes. Gitu aja. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa kok gue gak naik-naik sih, gue kok gak dipromosikan, itu bukan artinya kamu buruk, itu artinya kamu punya proses lagi gitu. Namanya orang panah itu kan semakin ditarik semakin jauh kan. Iya. Busurnya ditarik. Jadi buat saya setiap hari jadi setiap kalau kita ngobrol tuh sama papa saya suka bilang bahwa kalau kamu ngerasa kamu lagi down, itu kamu tuh kayak jadi kamu tuh ditarik ke bawah. Kalau kamu dilepas, itu kamu akan makin tinggi naiknya gitu. Saya selalu punya pemikiran seperti itu. Papa saya selalu bilang gitu. Jadi kamu gak usah takut kalau kamu lagi diproses, kalau kamu mungkin kamu ngerasa belum diangkat Tuhan, itu artinya Tuhan mau proses lagi untuk lebih jauh gitu, kamu punya kapasitas. Nah ini nih kapasitasnya jadi. Kapasitas, iya. Karena ketika kita punya kapasitas besar dan tanggung jawab yang besar, itu kita juga harus punya hati yang lebih besar untuk terima ini orang sabet kanan kiri, gesek kanan kiri gitu. Jadi you don't have to be afraid of that gitu kalau kamu sudah lalui proses. Yes. Gitu sih. Wow, luar biasa. Sebelumnya kalau boleh terakhir kita dengarkan Kak Maria untuk nyanyi terakhir ya. Satu lagu terakhir. Kalau tadi kan bahasa Indonesia, mungkin sekarang yang bahasa Inggris ya. Oh, boleh. Atau bahasa Mandarin kalau bisa. Wah, nanti aku ketukar sama Ese. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kak Maria untuk waktunya malam hari ini bisa sharing. Sharingnya sangat memberkati kita semua pastinya, terutama untuk anak-anak muda. Bisa bekal juga bagi worship leader yang masih muda juga ya, supaya bisa kuat, bisa semakin berkembang talentanya. Amin. Yes. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Who I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now.
yourself down, raising out the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising out the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising out the broken to live. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak buat kesempatan malam hari ini. Sangat memberkati kita semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, thank you. Mungkin lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Ya, thank you. God bless Bye. you. God bless you all. Sukses selalu Kak. Buat Iya, kuliahnya, sukses juga, Mas Ari. buat Buat karirnya, buat pelayanannya. God bless you. Amin.